Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-26, dengan judul Kekalahan. Langsung ke dalam alurnya. Gunung-gunung berguncang, gajah bertanduk naga, badak api, anak macan, kuis dan rumah berkumpul saat mereka menyerang mereka. Banyak pohon yang menjulang tinggi roboh seolah-olah pegunungan itu dipenuhi banjir besar kegelapan, menekan ke bawah. Daun-daun yang berantakan beterbangan di udara dan batu-batu besar berjatuhan. Seluruh bumi di kawasan itu berguncang dan gunung-gunung bergetar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Penduduk desa Serigala adalah yang pertama menderita gelombang ini karena arah mereka masuk. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang terlempar beberapa meter ke udara oleh binatang buas sebelum diinjak-injak. Tulang mereka patah dan menjadi pasta daging. Puluhan serigala besar berbalik dan segera kabur. Para penduduk desa Serigala yang duduk tegak di belakang mereka menjadi pucat. Orang-orang yang baru saja meninggal adalah saudara yang sudah mereka kenal sejak lama. Dalam sekejap mata, mereka terpisah selamanya. Siap-siap, si Yunfeng berteriak keras. Binatang buas besar itu tiba seolah-olah mereka adalah banjir, menyerbu ke arah si Yunfeng dan yang lainnya, menarik pohon-pohon besar ke atas sampai ke akarnya dan mematahkannya menjadi dua. Tidak banyak perlawanan terhadap kemajuan mereka. Membunuh. Si Linghu berteriak. Dia mengambil tulang binatang yang agak tumpul. Simbol melintas di lengan kirinya bahwa artefak tulang menyatu sempurna dengan lengannya, menciptakan gelombang cahaya yang sangat besar. Tulang binatang itu bercampur dengan darah dan tulangnya, menjadi satu, keduanya tidak bisa dibedakan. Suara hong yang keras bergema di seluruh area seolah-olah seorang keturunan archaik bangkit kembali. Aura ganas yang mengguncang langit muncul, mengguncang seluruh wilayah pegunungan seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Semua binatang besar ketakutan, tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka menghadapi Raja 10.000 binatang dan tidak berani menyinggung perasaan itu. Mereka dengan cepat berhenti dan mengambil jalan memutar sebagai gantinya. Di udara, serigala itu menangis dengan keras seperti jeritan roh jahat. Suaranya mengintimidasi semua orang. Saat ini mengarahkan monster besar untuk menyerang dan membasmi semua orang dari desa batu. Buka! Si Linghu berteriak dengan keras. Pola padat, gemerlap, dan misterius di lengan kirinya berkelebat, sebelum akhirnya menjadi rune jejak kuno Raja Binatang Kuno. Sebuah gerbang terbuka dan binatang buas yang luar biasa muncul. Mengaum. Raungan yang menindas mengguncang seluruh wilayah pegunungan. Tubuh si Linghu, tiba-tiba, tumbuh dengan cepat dan lepas dari pakaiannya. Dia berdiri di tempat dengan tubuh berwarna perunggu setinggi 3 meter. Dia menghancurkan tinjunya ke depan, dan dengan suara gemuruh, seekor binatang buas melepaskan jeritan celaka sebelum tubuhnya meledak. Darah dan daging terbang kemana-mana saat tulang-tulang yang patah terciprat ke 4 arah. Adegan itu berbau darah segar. Hal yang paling penting adalah aura Beast King yang sangat sombong menutupi langit dan bumi, menindas binatang besar ini di tempatnya. Binatang buas ini gemetar dan tidak berani melangkah maju. Mata serigala tua mengubah ekspresinya di udara. Itu menakutkan, serakah dan bahkan lebih keras. Ia menemukan dari mana kepercayaan desa batu berasal. Fakta ini membuatnya terasa seperti ancaman tanpa batas, tapi pasti tidak akan menyerah. Tubuh berharga Xuan Ni terlalu penting untuk itu memungkinkan dirinya untuk dilahirkan kembali. Serigala tua itu memulai serangannya, tetapi tidak menyerang si Linghu. Itu sebenarnya membidik langsung ke orang lain di desa batu. Itu licik dan kejam, dan niatnya adalah untuk memaksa si Linghu menggunakan artefaknya yang berharga untuk pertahanan dan membuatnya lelah. Pendendam.
Tubuh setinggi 3 meter Si Linghu melepaskan kekuatan ledakan. Tendonnya membengkak, dan sinar cahaya di lengan kirinya berkembang. Dia meledak ke arah langit, dan dengan suara mendengung, siluet binatang buas muncul. Itu menyerbu ke depan seperti badai yang naik ke langit, menyebabkan semua tumbuhan di sekitarnya mengerut dan mati. Serigala tua itu terkejut dan dengan cepat menghindar. Simbol di mulutnya berkedip sebelum mengembun menjadi cahaya lampu merah dan menyembur keluar. Hong! Itu bertabrakan dengan binatang ganas yang tidak jelas itu. Si Linghu terhuyung sedikit dan darah mengalir dari mulutnya. Artefak leluhur sangat mengejutkan, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan yang kuat tentang teks tulang, membuatnya tidak dapat menangani kekuatan yang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatannya cukup untuk membuat siapapun tercengang. Bentrok dengan tubuh serigala tua, lampu merah diblokir. Itu menunjukkan ekspresi kagetnya, dan menjadi lebih intens. Saat ini, bukan hanya Xuan Ni, Scarlet Horn yang berharga dan hal-hal lain yang menariknya. Bahkan artefak leluhur ini menjadi sesuatu yang ingin diperolehnya. Sepasang mata serigala berkedip dengan sinar cahaya yang dingin dan ganas. Dengan lolongan, serigala besar dari segala arah muncul sekali lagi setelah mendengar perintahnya dan membantu serangannya. Situasi menjadi kritis. Serigala tua ini tidak pernah mendekat dan selalu mengawasi dari jauh. Itu berada di udara saat ia melakukan pembunuhan secara pengecut. Serigala tua yang lumpuh, apakah kamu punya nyali untuk turun? Si Linghu menunjuk. Sebagai roh penjaga, biasanya akan membuat klan di negeri terpencil ini menggigil ketakutan. Namun saat ini, itu menahan tanpa sedikit pun amarah. Muridnya masih menunjukkan ekspresi dinginnya dan tidak pernah tidak sabar. Itu sangat kuat, mampu menghancurkan desa dengan sekejap. Sekarang bersikap bijaksana, membuat orang merasa tidak berdaya. Di segala arah, serigala besar melolong dan tak henti-hentinya melakukan serangan diam-diam. Para penduduk desa berada dalam bahaya yang ekstrim, semakin lama semakin lelah. Hong! Serigala tua itu mulai bergerak. Rune berkedip dan cakar depannya yang kecil bersinar dengan cahaya emas kemerahan yang indah. Simbol harta leluhurnya dipadatkan dan dibebankan dengan ledakan. Siapapun dapat dengan jelas melihat cakar besar memenuhi udara dengan cepat mendekat. Semua orang dari desa Batu ketakutan. Ini adalah pengalaman dengan jejak leluhur yang dibentuk menjadi cakar emas. Itu bergegas keluar dari tubuh jasmani, bertujuan untuk membunuh semua orang. Kamu melumpuhkan serigala tua, mati. Si Linghu berteriak sambil hampir kelelahan. Dia mendesak dirinya untuk menggunakan kekuatan Bontex lagi. Dia mengangkat lengan kirinya yang beresonansi, dan ancestral rune menyala dan binatang buas lain muncul. Dia memadatkan beberapa rune untuk membentuk binatang yang menyerupai Hou saat meninggalkan rune, kekuatan ganasnya mencapai langit. Mengaum, raungan yang mengguncang bumi terdengar. Itu bertabrakan dengan cakar berwarna emas. Kilat menyambar dan guntur bergulung, menerangi langit malam. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Cakar berwarna emas itu tidak bisa turun lebih jauh. Itu melesat di udara, dan dengan suara pecah, sebuah batu gunung di kejauhan patah menjadi dua. Suara gemuruh terdengar saat batu-batu besar berjatuhan. Semua orang tercengang. Serigala tua ini terlalu menakutkan. Si Linghu terengah-engah karena dia kesulitan menahan berat badannya sendiri. Artefak leluhur terlalu kuat, dan dia kesulitan bangun lagi. Serigala tua itu melolong, dan menggerakkan sekelompok serigala untuk menyerang maju dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, binatang buas besar itu mulai bergerak juga. Melihat Si Linghu dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka mulai mendengarkan perintah serigala tua itu lagi. Situasinya sangat kritis.
Kehidupan setiap orang dari Desa Batu berada di ujung pisau, mereka dapat dipotong kapan saja. Sekarang, serigala tua itu tenang, yakin dengan perkiraannya tentang kekuatan Desa Batu. Itu tidak lagi bingung dan mulai menyelam tanpa terkendali saat mulai melancarkan serangannya. Si kecil mulai bergerak dan mengaktifkan gelang gigi binatangnya. Artefak berharga memancarkan cahaya, dan setiap butir seterang bintang saat naik ke langit untuk menembus tubuh serigala tua itu. Ini adalah pertama kalinya serigala menjadi marah. Ini adalah gigi tumbang miliknya yang dimurnikan dengan segala cara yang mungkin. Itu adalah artefak berharga eksklusifnya sendiri, tapi sekarang itu ada di tangan seorang anak kecil. Itu dengan ganas menyerbu ke bawah dan menghasut nyanyian untuk dengan paksa mengambil kembali gigi binatang kristal putih salju itu. Tiba-tiba, seluruh tubuh si kecil terpesona. Teks tulang berputar di sekelilingnya seperti sarang laba-laba, menerangi seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat mengoleskan sepotong kulit binatang purba yang berlumuran darah ke perutnya. Di sana, konstelasi berkelebat. Kulit binatang itu bercampur dengan daging dan darah di dadanya dan diserap ke dalam tubuhnya. Aura menakutkan dipancarkan seperti badai yang melanda langit dan bumi. Lolongan panjang jatuh tanpa henti di telinga semua orang. Banyak hewan besar terkejut hingga gemetar, dan lebih banyak lagi bahkan berlutut. Kulit binatang itu menjadi bagian dari daging si kecil, menjadi pola simbol kuno, dan tubuh kecilnya mulai menyilaukan dan berkilau seperti nyala api. Kekuatan yang meluap ke langit memenuhi udara, mengirimkan kejutan dan kekaguman ke segala arah. Ini adalah artefak leluhur kedua Desa Batu. Ini awalnya digunakan oleh si Fei Jiao, tetapi pemahaman si kecil tentang teks tulang sedalam malam dan diam-diam diberikan kepadanya, memungkinkan dia untuk menjadi senjata pembunuh. Raungan binatang biadab terdengar, menggetarkan gurun yang sunyi. Di dekat dada si kecil, rune berubah menjadi gerbang. Seekor binatang buas yang menakutkan yang menyerupai Bian satu. Kurung siku tutup, bergegas keluar, langsung menyerang serigala yang turun. Serigala tua itu terkejut. Ini terlalu mendadak, untuk menghindarinya sudah tidak mungkin. Ia hanya melambaikan cakarnya dan cakar besar berwarna emas terbentuk sebelum menekannya sekali lagi. Dengan suara gertakan seolah-olah seluruh gunung runtuh, cakar berwarna emas itu hancur. Archaik Descendan yang samar-samar itu melingkarkan lengannya di sekitar tubuh serigala, dan dengan semua niat membunuhnya, itu melepaskan pekikan yang mengental darah ke langit. Tubuh serigala tua yang licik dan licik sepanjang 2 meter hampir patah menjadi 2 bagian dan kesulitan untuk melarikan diri. Namun, itu masih terkena cakar di punggungnya. Dengan suara benturan, kaki yang lumpuh itu langsung berubah menjadi deformasi total. Orang kecil saat menggunakan artefak leluhur berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari saat si Linghu dan si Fei Jiao menggunakannya. Kekuatan ditingkatkan dalam jumlah besar, tetapi dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuh dari artefak leluhur. Terbukti, Desa Batu memiliki masa lalu yang gemilang. Kedua artefak ancestral ini tidak boleh diekspos, jika tidak, hal itu mungkin akan memicu keserakahan dari klan yang lebih besar untuk membawa bencana. Serigala tua itu menjadi sangat marah dan bergegas menuju langit, berputar tinggi ke udara. Tidak hanya tidak dapat mengambil kembali artefak berharga miliknya sendiri, itu juga menderita luka yang menyiksa. Mempertimbangkan kelicikannya yang ekstrim, ia belum pernah mengalami tragedi seperti itu sebelumnya. Itu sama sekali tidak bisa mentolerir ini. Itu melolong dengan marah sambil berputar di udara. Namun, hewan besar lainnya dan serigala ganas tidak berani menyerang, dan tidak segera mendengarkan perintahnya. Mereka semua memperhatikan artefak leluhur di tangan si kecil. Serigala tua menjadi liar dan berputar tanpa henti dan kadang-kadang menyelam untuk mencoba menyerang. Kecepatannya cepat, dengan demikian,
Sulit untuk memprediksi jalannya dan tidak ada serangan artefak leluhur yang mencapai sasarannya. Tidak bagus, dia ingin menghabiskan semua energi kita dan kemudian membunuh kita. Menggunakan senjata ancestral menggunakan terlalu banyak kekuatan kita. Si Yunfeng mengerutkan alisnya. Si kecil berkedip ke arahnya dan melihat wajah bahagia. Kali ini, serigala ganas itu menyerbu lagi, hampir mencabik-cabik 10 orang. Cakar emas besar itu terlalu menakutkan. Kekuatannya sangat besar. Untungnya itu diblokir oleh Si Linghu. Meski begitu, masih ada sinar cahaya berwarna emas yang jatuh. Itu membuat 7 atau 8 orang langsung berguling. Mereka tampak sangat hancur dan sangat menderita. Kiang. Tiba-tiba, Green Scarlet Eagle yang terluka parah dengan cepat membuka matanya. Ia mengepakkan kedua sayapnya, menciptakan badai besar yang dahsyat dan bergegas menuju langit. Paruhnya sepanjang 1/2 meter mengeluarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Bulan keperakan muncul dan dengan cepat terbang keluar. Serigala tua tidak pernah bisa membayangkan bahwa burung yang setengah mati ini tiba-tiba bisa hidup kembali dan menjadi begitu ganas. Ia mengeluarkan teriakan mengerikan dan dengan cepat mengelak, namun, itu adalah langkah yang terlambat. Puh, darah menyembur keluar. Salah satu kaki belakangnya hancur berkeping-keping oleh bulan hijau. Dagingnya yang hancur berceceran di langit. Bang! Pada saat yang sama, elang sisik hijau bergegas maju, cakar besarnya yang tak tertandingi terentang ke depan, dan dengan cahaya hijau menyilaukan mata yang sama, ia menangkap serigala. Tiba-tiba, darahnya terciprat. Serigala tua itu ketakutan, marah, dan mencoba melakukan segala daya untuk berjuang bebas. Itu hampir terkoyak oleh cakar elang sisik hijau, tetapi ia mendapatkan kembali kebebasannya. Rune berwarna emas berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan tujuan membunuh burung ganas ini. Ledakan. Tiba-tiba, sekali lagi dikejutkan. Si Linghu meminjam kekuatan artefak leluhurnya dan melemparkan si kecil ke langit. Ekspresi Si Hao secerah siang hari. Dia menggunakan kekuatan misterius kulit binatang itu untuk membunuh serigala ganas ini. Seorang Bian bergegas keluar. Kekejamannya mungkin membuat takut hutan yang sunyi itu. 10.000 binatang berlutut dan ratusan burung gemetar ketakutan. Langit dan bumi semuanya menjadi tenang. Ledakan. Binatang buas itu menghantam tubuh serigala tua itu. Rune terjalin dan kemegahan dewa mekar seperti dua komet bertabrakan, mengirimkan cahaya yang kuat dan menyilaukan ke seluruh langit malam. Potongan besar darah menghujani ke bawah. Serigala tua menjerit sedih, daging dan tubuhnya pada dasarnya hancur berantakan. Sebagian besar tubuh bagian bawahnya menghilang. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan bahkan tidak berani untuk melihat jauh ke belakang. Elang sisik hijau mengayunkan tubuhnya dan menangkap si kecil yang jatuh. Setelah bergoyang sedikit lagi, dia langsung jatuh ke tengah hutan. Dengan suara keras, itu langsung menghantam tanah. Cepat, kembali ke desa. Si Yunfeng berteriak keras. Kali ini mereka menang secara kebetulan. Serigala ganas itu ceroboh dan terluka parah oleh elang skala hijau yang tiba-tiba hidup kembali. Kalau tidak, semua orang mungkin mati di sini. Mereka takut setelah serigala tua itu menenangkan diri, dia akan menjadi marah dan berbalik untuk membunuh mereka. Jika itu terjadi, semua orang akan berada dalam bahaya yang sama seperti sebelumnya. Kekuatan binatang buas itu terlalu kuat. Semua orang tetap berdekatan dan bergegas kembali ke desa batu. Mereka tidak berani berhenti bahkan setengah napas. Sejauh yang diperhatikan orang-orang di desa serigala, korban mereka terlalu berat untuk mereka lanjutkan. Ketika binatang buas besar itu bergegas ke arah mereka, lebih dari setengahnya menjadi daging cincang. Saat ini, bukan waktunya bagi mereka untuk melunasi hutangnya.
Desa Batu tidak peduli tentang mereka dan dengan cepat melarikan diri untuk menghindari bencana lebih lanjut. Namun, ketika Desa Batu sudah terlihat, serigala tua yang setengah tubuhnya dipotong oleh si kecil mengejar di belakang mereka. Itu tidak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tubuh berharga Suanmi. Jika dia mendapatkannya, dia tidak hanya bisa memulihkan lukanya, tapi juga bisa membuat terobosan lain. Drat, binatang buas yang terluka adalah yang paling menakutkan. Ia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Bayangan gelap mulai merayapi hati penduduk Desa Batu. Mereka hanya berjarak 1 li dari desa, tetapi rasanya seperti ada parit surgawi di sekitarnya. Serigala ganas memblokir tepat di depan mereka, menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan gerak maju mereka. Roh penjaga, tolong lindungi anggota klanmu. Jangan terlalu kuno. Silakan tinggalkan desa dan lindungi kami. Beberapa orang berdoa. Sebatang pohon willow hitam besar yang hangus dengan hanya 1 cabang hijau yang lembut memancarkan cahaya merah satu persatu di malam yang gelap ini, dan lingkaran cahaya yang tidak jelas menyelimuti seluruh desa. Tiba-tiba, cabang yang lembut itu bergerak dan berubah menjadi rantai merah hijau yang saleh. Tanpa diduga, itu bergegas keluar secepat kilat hingga lebih dari 1 li jauhnya. Episode ke-27, dengan judul Tirai Turun, langsung ke dalam alurnya. Di bawah langit malam, serigala ganas itu ditutupi dengan rune emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bulu-bulunya berkilau cerah. Sepasang bola mata bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan seluruh tubuhnya mekar dengan kemegahan seperti permata. Namun, saat ini dalam keadaan ngeri. Cabang yang memikat, zamrud, hijau, dan lembut itu membentang lebih dekat dan membuatnya jadi mau tidak mau melolong. Mata serigala tua itu dipenuhi ketakutan. Kedua sayapnya mengepak, dan guntur terjalin dengan kilat saat ia menyerbu ke arah langit dengan tujuan untuk melarikan diri. Serigala ganas yang kejam ini tidak memiliki sedikit pun pikiran untuk melawan. Ia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Setiap bulu di bulunya meledak dengan cemas seolah-olah itu adalah anjing yang tersesat. Serigala ganas menerobos langit dan melanjutkan lebih jauh. Namun, ketika berada di ambang menghilang di tengah malam, pohon willow memancarkan cahaya lembut seperti rantai dewa. Itu bergegas menuju surga dan dengan cepat menyusul serigala. Au! Serigala tua itu berteriak ketakutan, setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Ia melakukan apa saja untuk mengepakkan sayapnya. Rune berwarna emas terjalin, dan dengan cepat mencapai setinggi mungkin. Tetapi semuanya sia-sia. Cabang willow lembut dengan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah memiliki cahaya berkabut tebal yang muncul darinya. Tunas hijau menembus serigala ganas dari depan sampai ke belakang dan setangkai bunga darah memercik keluar. Wuhu, serigala tua itu meronta. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan mengeluarkan deru jantung yang membelah paru-paru untuk mengguncang seluruh gunung dan jurang. Semua orang dari Desa Batu di sana tercengang. Mereka tahu bahwa pohon willow tua itu sangat misterius dan tidak persis sama dengan roh penjaga biasa, tetapi mereka benar-benar tidak dapat mengetahui kalau pohon itu sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. Roh penjaga desa serigala yang tangguh telah menembus tubuhnya tanpa kemampuan untuk melawan. Perbedaan ini jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dari mana asalnya pohon willow ini? Itu membuat banyak orang mulai mempertanyakan. Hati kepala si Yun Feng bergetar. Di masa mudanya, dia pernah melihat pohon willow tua mandi di lautan guntur dan kilat. Itu adalah pemandangan menakutkan yang tak terduga. Cabang willow hijau yang subur bergetar ringan. Lampu merah menyala, dan roh penjaga desa serigala melolong saat tubuhnya mulai mengerut dengan cepat dan hancur. Bulu dan tulangnya mulai menua dengan cepat dan retak seperti kayu busuk. Akhirnya,
jatuh dari langit malam. Setetes kecil cairan berwarna emas mengental dan menetes ke cabang lunak untuk diserap. Lampu hijau mulai bersirkulasi dengan cerah. Cabang willow kemudian mundur kembali ke desa. Angin malam melintas. Di pohon yang hangus hitam oleh petir, cabang willow memancarkan cahaya lembut, menyelimuti seluruh desa batu dalam kabut putih, damai dan tenang seperti lukisan. Semua orang dari Stone Village tercengang dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya pohon willow tua menunjukkan daya tembaknya yang mengerikan di depan mereka. Meski hanya memiliki satu cabang, ia masih bisa membunuh serigala tua itu. Dulunya, itu terus-menerus memancarkan sinar cahaya yang tenang di malam hari untuk melindungi desa. Ia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang apapun di luar desa, tapi itu membuat pengecualian untuk hari ini. Serigala tua itu mati begitu saja. Banyak dari mereka merasa seolah-olah semuanya tidak nyata. Mereka menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan serigala ganas dan bahkan bertarung di ambang kematian. Pada akhirnya, roh penjaga desa serigala langsung ditembus oleh cabang pohon willow yang hijau lembut. Dari awal hingga akhir, perbedaannya sangat besar, dan jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Kembali ke desa. Penduduk desa gemetar karena kegirangan saat mereka menghindari krisis ini. Mereka mengangkat tubuh berharga Suani dan mengangkat tanduk merah tua yang berharga sebelum mengambil langkah besar menuju desa. Cepat rawat yang terluka. Si Yunfeng dengan cemas berteriak. Kali ini, kerugian Stone Village tidak bisa diabaikan. Banyak orang menderita luka serius, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan anggota tubuh mereka, ditakdirkan menjadi lumpuh seumur hidup. Beberapa bahkan kehilangan nyawa. Hidup di tengah-tengah tanah terpencil ini benar-benar kejam. Setiap hari, mereka bertarung dengan hewan buas. Banyak luka dan kematian, tapi pembantaian antar manusia jarang terlihat. Ling Hu, Fei Jiao, kalian berdua membawa artefak leluhur dan membantai orang-orang dari desa serigala. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup-hidup. Petik 2. Si Yunfeng sangat tegas. Dia menyelesaikan lukanya dan kemudian segera memberikan perintah pembunuhan ini untuk membunuh orang-orang dari desa Wolf. Mereka tahu rahasia desa batu dari artefak leluhur, dan untuk menghindari informasi bocor dan menyebabkan bencana, mereka harus dilenyapkan. Pria kecil itu menjalani petualangan sepanjang hari. Dia bertarung dengan binatang buas lainnya untuk mendapatkan tubuh berharga Suani dan bertarung dalam jarak dekat dengan orang-orang di desa serigala. Dia menderita beberapa luka panah, dan setelah itu bertengkar hebat dengan serigala ganas itu. Dia kelelahan sejak lama. Namun, dia tetap menyambut baik pertarungan dan ingin berpartisipasi dalam tamasya ini. Si Yunfeng sedikit ragu-ragu dan akhirnya menganggukkan kepalanya setuju. Batu giok tidak bisa membuat sesuatu keluar dari dirinya sendiri. Hanya setelah mengalami baptisan api dan darah barulah si kecil tumbuh dewasa. Ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Si Ling Hu dan si Fei Jiao membawa artefak leluhur mereka dan membawa anggota klan mereka untuk tanpa henti memusnahkan orang-orang dari desa serigala. Darah terciprat, nyawa diambil, dan malam membeku. Gunung-gunung diwarnai dengan darah, binatang-binatang berduka, dan suasananya suram dan dingin. Di tanah terpencil yang kejam, kehidupan sama seperti rumput. Banyak pria sehat mati di mulut binatang buas, dan tingkat kematian sangat tinggi. Namun hari ini, kedua klan mereka mengalami pembantaian. Desa serigala kali ini mengirimkan 123 orang. Separuh dari mereka tewas dalam banjir binatang dan sebagian besar yang selamat terluka parah. Ketika mereka menyadari bahwa roh penjaga mereka mati, semangat mereka sangat rendah dan mereka hampir pingsan. Setelah itu hanyalah pencarian dan pembunuhan sepihak. Semua orang dari desa batu memeriksa hitungan kepala.
Mereka terus mengejar dan membunuh, tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Serigala ganas itu telah mati. Serigala besar itu melemparkan mereka dari desa serigala dan kembali ke pegunungan. Bahkan ada beberapa serigala besar yang menjadi musuh, dan langsung mengunyah banyak orang dari desa serigala sampai mati. Bajingan tua yang kejam, mau kemana? Si Linghu dengan keras berteriak dan mempersenjatai busur besarnya. Sebuah panah besi terbang keluar dengan kilatan dingin, menerangi hutan. Panah itu tertanam di punggung Bei Liking. Anak panah tebal mengalir ke seluruh tubuhnya, dan darah bersemi. Benci. Kepala desa serigala dengan marah berteriak. Orang tua, kau bertindak terlalu jauh dengan perbuatan jahatmu. Aku akan mengakhiri hidupmu secepat mungkin. Si Fei Jiao kemudian memutar pedang besarnya lalu mengayunkannya dengan gerakan memenggal kepala. Kepala berlumuran darah terbang beberapa meter keluar dan mendarat di lantai. Bei Liking meninggal. Semua yang selamat dari desa serigala memucat dan gemetar ketakutan. Mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka. Sebuah panah dingin ditembakkan dengan akurat ke arah belakang kepala si kecil. Jika itu mencapai target, tentu saja itu akan menembusnya. Si Hao mendengar suara hembusan angin dingin dan dengan cepat mengelak. Dia kemudian tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah bagian hutan itu. Murid-muridnya melesat dengan amarah yang menyala-nyala dan berteriak, "Kamu lagi!" Di tengah semak-semak berbaring seorang pria yang kuat. Namun, dia sudah terungkap. Tingginya pun menjulang 2,34 meter. Ototnya sangat kuat. Berkedip dalam cahaya perunggu metalik, itu adalah Kapten Regu Pemburu Desa Serigala, Bei San. Ketika si kecil mulai berkelahi dengan orang-orang di Desa Serigala, luka panah pertamanya disebabkan oleh Bei San. Saat itu, dia bersembunyi di kegelapan dan dengan satu panah demi satu, dia menembak melalui lengan si Hao. Banyak darah terciprat dan sekarang dia mencobanya lagi. Weng! Si Hao mengangkat tangannya, dan gelang gigi binatang itu terbang seperti untaian rantai putih berkilauan saat itu memancarkan kemegahannya yang mulia. Dengan suara kaca, busur besar Bei San terpelintir. Serigala ganas telah mati sehingga artefak berharga ini tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Si kecil memiliki kendali sempurna atasnya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Gigi binatang kristal yang cemerlang menerobos setiap rintangan dengan kekuatannya yang luar biasa. Bei San mempersenjatai pedangnya dan bergegas menuju si kecil. Cahaya dingin dan mengancam melintas di hutan. Seorang pria yang mengejutkan dengan kekuatan lengan sekitar 5 atau 6.000 jin menggunakan kedua tangannya untuk memutar pedang besarnya untuk menebas ke bawah seperti kilat. Ujung jari si kecil berkilat dengan simbol. Gigi binatang seperti bintang yang cemerlang telah benar-benar mengikat pedang yang mempesona itu. Dengan suara kaca, gigi itu mematahkannya menjadi potongan besi tua. Ini adalah kekuatan dari treasure artifact. 42 gigi binatang kristal lembut tersebar keluar dan berubah menjadi tombak dewa saat panah cahaya dan senjata lainnya bertabrakan dengan organ dalam Bei San. Darah tumpah keluar dan lengannya, serta kakinya langsung patah. Tubuh setinggi 2 meter penuh kemegahan jatuh ke tanah, menyebabkan suara gemuruh. Bintik-bintik cahaya berkumpul bersama dan diubah kembali menjadi gelang gigi binatang yang cemerlang dan hidup sebelum membungkus dirinya di sekitar pergelangan tangan si Hao. Anak kecil, bunuh dia. Si Linghu mengambil langkah besar dan datang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Si Fei Jiao juga membawa pedangnya yang berlumuran darah dan berkata, "Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang tinggal di tanah terpencil ini tidak mengambil nyawa orang lain? Meski kamu masih muda, kekuatanmu sudah melampaui kami. Jika Anda tidak pernah membunuh orang lain, akhirnya Anda akan membayar dengan pahit." Petik 2. Aku tahu. Little Si Hao berkedip dan bulu matanya yang panjang bergetar.
Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit, gugup, menderita, berjuang, teguh semua digabungkan menjadi satu. Nak, aku tidak berpikir aku akan benar-benar dilakukan olehmu. Sayang sekali anak panahku hanya merobek lengan kecilmu dan bukan tenggorokanmu. Besan menyeringai dan memperlihatkan gigi seputih salju yang menakutkan. Si kecil Si Hao menutup matanya dan memikirkan pamannya yang tertembak di dada oleh anak panah. Matanya terbuka lebar, dan menebas dengan pedang di tangannya. Kepala jatuh, menyemburkan berton-ton darah. Paman Linghu, aku lelah. Si kecil membuang pedangnya dan berkata dengan letih. Dia baru saja melalui pertempuran sengit sepanjang hari. Dia terus-menerus menggunakan bulan peraknya, menghadapi musuh demi musuh yang semakin menakutkan, ada binatang buas, orang-orang yang kejam, dan serigala legendaris yang ganas. Terluka dengan beberapa anak panah, dia lelah sejak lama. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia menutup matanya. Kalau begitu tidur saja. Si Linghu menggendongnya di punggungnya. Saat Si Hao bangun lagi, malam sudah berlalu. Lukanya dirawat dan sembuh. Sejauh menyangkut mengejar dan membunuh semua orang dari desa serigala, itu juga berakhir, semuanya dipenggal dengan rapi. Kali ini, besi Stone Village terkena darah. Mereka kejam dengan eksekusi mereka dan tidak membiarkan satu pun dari mereka hidup. Lebih dari 100 kepala ditumpuk bersama dan beberapa mengambil inisiatif untuk memberi makan beberapa untuk binatang buas. Hong! Tiba-tiba, di jantung tanah terpencil, cahaya menyala yang meluap ke langit meledak. Api yang luar biasa ini tak tertandingi. Bertkol yang mengguncang dunia menembus langit. Cahaya merah yang menyala sangat luar biasa dan menyala sangat kuat sehingga langit tampak seperti terbakar. Seekor burung merah tua terbang melintasi langit, dan kekuatan dewa itu sangat mengejutkan. Suara Wenglong, dan di dalam lapisan awan tebal itu, cakar emas besar yang menghancurkan bumi terentang untuk menangkap burung merah tua dengan kekuatan yang tak tertandingi. Burung merah kecil itu bergeser secara horizontal dan dengan cepat menghindarinya. Cakar emas berbulu besar itu menghancurkan punggung gunung dengan satu serangan dan puing-puing terbang ke udara, menakutkan luar biasa. Ya, itu burung merah kecil yang saya lihat sebelumnya. Si kecil kaget dengan mata terbuka lebar. Dia melihat pemandangan mengejutkan ini segera setelah bangun. Apa yang terjadi pada akhirnya? Mungkinkah pertempuran mengerikan dari 2 tahun lalu belum berakhir? Mungkinkah keturunan Archaik yang tiran masih menjaga hartanya di pegunungan dan mereka saat ini sedang memperebutkannya? Si Yunfeng juga tercengang. Hong! Cakar emas turun lagi ke bawah. Kekuatan iblisnya tak tertandingi dan menyebarkan cahaya merah menyala kemana-mana. Tidak mungkin membayangkan seberapa besar tubuh aslinya, karena hanya cakarnya yang sudah ada di awan. Episode ke-28, dengan judul Cuaca Tidak Stabil, langsung ke dalam alurnya. Di jantung pegunungan, pertempuran sengit dimulai. Sepertinya semua yang terjadi datang langsung dari legenda, cakar emas yang menghancurkan bumi akan menghancurkan punggung gunung setiap kali ia turun. Burung pipit merah tua itu tidak kalah dengan cara apapun dan melelehkan banyak puncak gunung saat melewatinya. Cairan merah meletus ke langit biru seperti sungai merah yang menghubungkan langit dan bumi. Selain itu, ini hanya akibat dari pertempuran mereka, karena pertempuran besar yang sebenarnya masih berlangsung jauh di langit. Burung pipit merah tua itu hanya seukuran telapak tangan, dan bulunya memikat dan berwarna merah cerah. Namun, itu sangat berani dan ganas saat ia terjun jauh ke awan untuk menghadapi makhluk tak dikenal yang menakutkan itu. Semua orang dari desa batu ditinggalkan dengan mulut menganga. Udara dingin melembutkan duri mereka karena mereka semua tahu bahwa beberapa Archaik Descendants yang tak terduga berada di dekat mereka. Hanya dengan lambaian tangannya, itu bisa melenyapkan klan super besar.
Makhluk-makhluk ini seperti dewa, dan setelah menonton, penduduk desa hanya bisa terdiam. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya. Ribuan awan sangat tebal, seolah-olah kekuatan misterius ingin mengisolasi dan mencegah mereka melihatnya. Itu membuat mereka bertanya-tanya di mana di surga pertempuran ini sebenarnya terjadi. Jadi ternyata Little Red sebenarnya sekuat ini. Pria kecil itu memegang dagu kecilnya, mengedipkan matanya dan bergumam pelan. Setelah 1 jam, jantung gunung kembali tenang, tetapi awan api tidak menghilang dan masih berkeliaran. Cakrawala diwarnai merah, seolah-olah diwarnai dengan darah dewa. Rangkaian waktu yang sangat penting. Kami masih belum tahu harta karun apa yang muncul di pegunungan yang layak diperebutkan selama 2 tahun. Mungkinkah masih belum ada hasil? Kepala si Yun Feng bertanya-tanya. Harta karun gunung ini harus benar-benar menentang surga. Kata si Ling Hu, ada banyak hal aneh di wilayah terdalam pegunungan. Tidak ada seorang pun di desa batu yang pernah pergi sedalam itu sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu persis harta gunung seperti apa yang sebenarnya muncul. Selama setengah bulan berikutnya, jantung pegunungan sangat tenang. Tidak pernah ada pertempuran yang terjadi, jadi orang-orang secara bertahap melupakan tentang pertempuran yang menegangkan itu. Namun, daerah yang lebih jauh tentunya tidak tenang sama sekali. Ini adalah bagian dari tanah yang subur yang dipenuhi dengan ladang yang luas, puncak gunung yang indah dan sungai yang mengalir. Kuda bersisik seperti ombak laut berlari kencang dalam kawanan besar. Itu adalah skuadron penunggang kuda lapis baja yang menutupi bumi dengan baju besi mereka yang cerah dan bersinar saat mereka menjelajah. Semangat pembunuh mereka meluap ke langit saat berlatih-latihan. Di Cakrawala, ada balok-balok bangunan terus-menerus sejauh mata memandang. Daerah ini adalah tempat klan besar dengan jutaan orang berkembang. Para ahli di klan ini seperti pohon, meneruskan generasi mereka sampai sekarang tanpa padam. Para jenius muncul dari setiap kota di dalam klan untuk menjamin mereka dapat berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar. Sekelompok bangunan diselubungi dengan kanopi emas. Seekor kuda bersisik menyerbu masuk dan seorang ahli melompat darinya, mendarat di tanah. Dia melaporkan dengan suara lantang, "Tuan klan, ada peristiwa besar yang terjadi di selatan, dan rumor mengatakan bahwa harta gunung yang mengejutkan dunia telah muncul." Bukankah itu muncul 2 tahun lalu, bagaimana mungkin masih ada? Suara seorang penatua bergema. Saya tidak tahu mengapa, bagaimanapun, makhluk yang paling tangguh masih melakukan pertempuran brutal. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka benda suci yang seharusnya tidak ada di sana mungkin telah muncul dan belum ada keturunan archaik yang mendapatkannya, menarik perhatian dari segala arah. Seorang pria tua yang tinggi dan kokoh berjalan keluar dari bawah kanopi emas itu. Matanya bersinar dengan benang kilat emas, dia sangat menakutkan. Kepala klan, haruskah kita pergi? Meskipun populasi kita belum mencapai 10 juta, kekuatan kita pasti tidak di bawah yang lain. Beberapa ahli berjalan. Masing-masing dikelilingi oleh aura yang menindas seolah-olah mereka adalah reinkarnasi dari binatang buas. Jangan ambil resiko. Ajak beberapa anak muda dan ajak mereka jalan-jalan untuk melihat dunia luar. Jangan mengambil tindakan apapun tanpa perintah saya. Orang tua itu memperingatkan dan melirik semua orang dengan pandangan menakutkan. Iya, di kejauhan, di sebidang besar tanah lain. Sebuah danau besar sebiru samudera diberkati dengan pemandangan yang indah. Pulau satu demi satu tersebar seperti bintang di langit. Ombak bergelombang dan beberapa anak sedang menunggangi naga air. Itu melompat dari permukaan air ke awan yang bergulir. Sisiknya menyilaukan saat terbang ke langit. Di pulau, di depan sebuah istana yang megah, sekelompok orang dewasa memanjakan mereka saat mereka menonton. Jangan terlalu menyebalkan.
Kami akan membawa kalian dalam perjalanan panjang nanti untuk melihat seperti apa rupa seorang jenius di dunia lain. Petik 2. C. Semuanya biasa-biasa saja. Bukankah kita melihat seorang jenius yang tak terduga terakhir kali? Bukankah mereka masih dikalahkan oleh kita? Jika dia tidak kabur dengan flame unicorn ke dalam gua yang berkobar, maka kita pasti akan menangkapnya. Seorang anak muda membantah. Di negara lain, jauh sekali. Ini adalah tanah yang diperintah oleh kedaulatannya, dan perbatasannya tidak memiliki batas. Populasi mereka mencapai 10 juta, dan kota besar demi kota dipenuhi dengan lalu lintas yang padat. Orang-orang datang dan pergi, dan itu berkembang dengan kehidupan. Tembok kota yang megah dan megah di kota metropolis besar dibangun dengan meletakkan logam keras di atas satu sama lain. Seolah-olah punggungan hitam terbentang di atas tanah datar, memberikan perasaan yang kuat dan menindas kepada orang-orang. Istana kekaisaran cukup berkembang, dan itu tampak seperti kuil surgawi yang diturunkan ke dunia manusia. Interiornya dilengkapi dengan emas dan giok yang mempesona, dan bangunan yang dihias dengan mewah menunjukkan kekayaan dan kehormatan yang berlimpah. The Archaic Descendants bertarung selama 2 tahun dan mereka masih tidak pernah mundur. Di dalam istana perak yang megah, suara yang tenang dan bermartabat terdengar dari tahta tertinggi. Wajahnya tersembunyi, tetapi seluruh tubuhnya seperti matahari ungu. Seluruh tubuhnya bermandikan kemegahan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan hidupnya yang sangat menakutkan, secara alami mengalir keluar seperti kompor besar. Dia tampak seperti dewa dalam cahaya ungu yang menyilaukan ini, membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa mendekat dan hanya bisa berharap untuk melihat dari jauh. Di aula utama, seorang ahli berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya, bersujud di sana dan berkata, "Ya, ini sudah berlangsung selama 2 tahun, diduga benda ilahi yang mengejutkan dunia telah muncul." Di aula tahta perak, ada beberapa orang lain yang berbaris di kursi mereka. Salah satu anak muda di antara mereka berdiri dan berkata, "Ah, sangat tidak terduga. Sepotong hutan belantara biadab itu memiliki kesempatan semacam ini yang menunggu di sana. Mungkin kita bisa mendapatkannya. Temui Paman Grandmu dan katakan padanya untuk membawa kalian dan anak-anak itu untuk meningkatkan pengetahuanmu tentang dunia luar. Namun, tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa mengambil tindakan apapun. Jika tidak, Anda akan dihukum mati tanpa ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan." Petik 2. Suara bermartabat diturunkan dari tahta tertinggi. Matahari ungu itu terus bergetar, memenuhi udara dengan aura menakutkannya dan menyebabkan seluruh aula utama bergetar. Di sebidang besar tanah lainnya, ada banyak bangunan yang dibangun dengan cara yang sama, dan populasinya juga mencapai 10 juta. Ini adalah tempat lain yang diperintah oleh penguasa. Di dalam istana yang besar dan megah, gemuruh seperti guntur terdengar, mengguncang banyak tentara lapis baja ke lantai, membuat mereka berlutut. Itu adalah suara seseorang yang sedang berbicara. Itu sangat menakutkan dan mengguncang seluruh istana seperti ledakan guntur di tingkat tertinggi surga. Zishan 1. Zisan artinya gunung ungu. Hou sudah bergerak dan mengirimkan ahli warisnya juga. Yunkun, pergi dan bawa adik-adikmu keluar juga. Jika kau bertemu dengan para jenius dari keluarga Gunung Ungu, pukul mereka untukku. Suara gemuruh guntur bergema di seluruh, dan di dalam aula tahta, beberapa sambaran petir hitam terjalin, membungkus diri di sekitar siluet yang samar, tetapi mengesankan. Lautan guntur terbentuk ke arah itu. Iya, jauh di sana, di lembah lain yang dikelilingi pegunungan megah yang mencapai awan. Di puncaknya ada tanah yang dihiasi perak dan diikat putih. Salju tebal menumpuk karena suhu beku. Namun, kota besar juga dibangun di sini. Terletak di tengah gunung besar ini,
ia memandang semua makhluk hidup ke segala arah. Populasi di sini sedikit, tetapi ini masih merupakan klan kuno yang mengejutkan dengan warisan menakutkan dari leluhurnya. Seorang raja memerintah di tanah ini pada suatu waktu. Sebuah benda suci benar-benar muncul di bagian hutan yang tandus dan terpencil itu, sungguh tak terbayangkan. Seorang penatua berbicara. Petik 2. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dan Archaic Descendants masih belum pergi. Perlu diselidiki untuk akhirnya memahami apa yang ada di sana, namun kita dapat berasumsi bahwa akan ada banyak orang lain yang berpikiran sama. Zi Sanhou dan Lei 1. Lei berarti Guntur Hou, dua rival lama ini, pasti akan merencanakan konfrontasi antara ahli waris mereka. Bawa para jenius muda kita dan pergilah untuk melihat dunia. Kakek, kami semua ingin pergi. Beberapa gadis muda yang cantik menginjak salju, masing-masing secantik peri kecil. Mata mereka tajam dan wajah menawan mereka seterang permata. Rambut hitam mengkilap mereka berkibar tertiup angin saat dua pemuda mengikuti dari belakang. Baiklah, pergi. Ketika waktunya tepat, pergi dan lihat seberapa kuat para jenius lainnya itu. Seorang penatua tersenyum. Sebidang tanah ini cukup ramai. Keributan di kedalaman gurun terpencil menyebar jauh dan luas, menarik perhatian beberapa klan super besar. Di dalam desa batu, kepala si Yunfeng saat ini sedang berbicara dengan si kecil. Hadiah bawaanmu sangat bagus. Anda masih sangat muda namun pengetahuan Anda tentang teks tulang sangat mengejutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memandu Anda menuju langkah selanjutnya dalam transformasi Anda. Apakah ini berbeda dari yang saya pelajari sebelumnya? Si kecil bertanya dengan bingung. Teks tulang lahir dari manusia yang mengamati dan meniru jejak kuno spesies lain untuk mengaktifkan pola misterius. Artinya, ini hanyalah tipuan, dan hasil akhirnya harus datang dari dalam diri Anda sendiri. Kata si Yunfeng. Kakek kepala, jelaskan padaku perlahan. Keinginan si kecil untuk belajar sangat kuat. Saat ini, matanya cerah dan jernih. Luangkan waktu ini untuk berkonsentrasi dan belajar dengan giat, dan kemudian aku akan mempersiapkan baptisan darah sejatimu dengan tubuh Suanni yang berharga, tanduk merah tua yang berharga, dan lengan kera iblis lebih awal. Jika tidak, jika Anda membiarkan hal-hal itu terlalu lama, kekuatan ilahi dari darah mereka yang sebenarnya akan berkurang. Kami tidak akan menunggu Anda menjadi 5 tahun lagi. Semoga Anda bisa bertahan melalui itu. Petik 2. Episode ke-29, dengan judul Hubungan Menyebar Jauh dan Luas. Langsung ke dalam alurnya. Dihormati secara eksternal, yang pertama tiba. Kekuasaan yang dicuri, hubungan menyebar jauh dan luas. 1. Paragraf ini membuat kami pusing untuk menerjemahkan, jadi anggap saja sebagai sesuatu yang mendalam. Kepala suku berbicara dengan suara rendah saat dia melihat ke arah tanah terpencil yang tak berujung sambil memikirkan tentang zaman kuno. Kakek kepala, apa artinya ini? Saya tidak mengerti. Pria kecil itu sangat rajin. Mata seperti permata hitamnya berkedip, bersinar dengan pancaran rasa haus. Si Yunfeng mengusap kepalanya dan berkata, di masa lalu yang jauh, umat manusia baru saja memulai warisan mereka. Mereka pertama-tama membangun pohon di tengah-tengah segalanya dan kemudian menyebarkan akarnya keluar. Petik 2. Kepala desa perlahan menjelaskan dari awal untuk mendamaikan keraguan si kecil dan menceritakan semua yang dia tahu untuk membuatnya merindukannya dari lubuk hatinya. Ini setara dengan jalur pertumbuhan. Si Yunfeng sebenarnya tidak terlalu kuat, tetapi sebagai hasil dari sifat instruktifnya, dia secara alami mengatakan hal-hal ini. Saat ini mata si Hao menunjukkan dengan tepat mencerminkan jalur pertumbuhan ini. Keadaan masyarakat yang sebenarnya secara alami menyebar, dan setiap orang memiliki jiwa mereka sendiri.
Beberapa spesies cerdas, terutama perwakilan mereka, dirawat dengan sangat baik oleh surga, memberi mereka tubuh reinkarnasi. Petik 2. Kakek kepala, apakah Anda berbicara tentang simbol kuno yang dicap di tubuh keturunan Archaik dalam bentuk jejak? Orang kecil itu cerdas. Kamu sangat pintar. Kepala suku tersenyum dan memujinya. Penduduk asli kuno memperhatikan ini. Selama pertempuran biadab mereka dengan binatang buas, mereka perlahan mulai memahami aturan langit dan bumi. Melalui sisa-sisa makhluk yang kuat, mereka secara bertahap memahami beberapa kemampuan ilahi sederhana. Akibatnya, teks tulang dikembangkan secara perlahan seperti ini. Umat manusia meminjam kekuatan mereka dan mulai meraba-raba dengan kekuatan yang mendikte langit dan bumi. Akhirnya, dari keadaan lemah mereka mengambil langkah kecil dan akhirnya menjadi makmur. Sayangnya, kepala senior manusia masih sedikit dan menyedihkan. The Archaik Beast terlalu kuat. Jika salah satu muncul, itu hanya membutuhkan lambaian tangannya untuk melenyapkan beberapa klan super besar. Petik 2. Secara relatif, umat manusia masih lemah. Banyak ras lain yang jauh lebih kuat seolah-olah mereka adalah dewa. Faktanya, penduduk asli kuno memiliki keyakinan yang kuat dan sering berdoa dan berkorban kepada dewa-dewa tersebut. Kakek Chief, ceritakan sedikit lebih detail. Si kecil benar-benar haus akan pengetahuan, ingin belajar lebih banyak tentang binatang buas yang dahsyat dan ganas di masa lalu itu. Aku hanya tahu banyak, kakek baru bepergian 80.000 li. Meskipun ini terdengar seperti banyak, bahkan wilayah tempat kita tinggal memiliki setidaknya beberapa 80.000 li. Anda perlu melakukan perjalanan setidaknya beberapa juta li sebelum Anda mencapai ujung dunia. Si Yunfeng berbicara dengan lembut. Tempat-tempat yang pernah dia kunjungi tidak sedikit, tapi itu hanyalah sudut dari seluruh dunia. Tidak ada gunanya bertanya kepadanya tentang kemisteriusan ujung dunia luar, karena dunia besar lainnya itu sepenuhnya berada di luar jangkauan pemahamannya. Mempelajari 100.000 teknik masih kalah dengan berjalan 100.000 li. Jika Anda cukup kuat, Anda harus menjelajahi dunia luar sendirian. Kakek sudah tua, jadi saya tidak memiliki kesempatan dan kekuatan ini lagi. Si Yunfeng menghela nafas. Kakek, aku tahu kamu menderita luka dalam. Di masa depan, saya akan berjanji bahwa saya akan membawakan Anda obat-obatan surgawi dan bumi yang berharga untuk menyembuhkan penyakit Anda dan membawa Anda bersama untuk melihat seluruh dunia. Kata si kecil. Si Yunfeng menunjukkan sedikit kesakitan, tapi dia juga sangat bahagia. Semua kerutannya tersebar dan dia tersenyum. Selama kamu aman dan tumbuh tanpa hambatan, kakek akan terbebas dari segalanya. Di masa lalu, dia menderita luka dalam yang aneh dan dia membutuhkan obat khusus untuk menyembuhkannya. Namun, bahkan klan besar dengan populasi lebih dari beberapa juta mungkin tidak memilikinya. Segalanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Auhu, kakek ketua sedang mengajar lagi, cepat ayo datang dan dengarkan. Sekelompok anak berteriak-teriak dan berteriak. Saat ini, mereka semua berbeda dari sebelumnya, dan anak-anak tidak lagi mengeluh. Mereka semua memiliki keinginan yang lebih besar untuk kekuatan, dan setiap kali si Yunfeng akan mengajar tentang teks tulang, sekelompok anak akan bergegas untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang, beberapa anak sudah menunjukkan beberapa tanda awal simbol di tubuh mereka. Tanpa ragu, mereka akan mampu menapaki jalan ini di masa depan. Mereka bertekad untuk lebih kuat dari orang tua mereka. Kalian sekumpulan monyet nakal, cepat duduk. Kepala suku tersenyum. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Di atas sebatang pohon willow hitam yang besar, tebal, dan hangus, sebatang cabang lembut berkilauan seperti permata terayun maju mundur tertiup angin. Sekelompok anak-anak mengelilingi tubuh tetua itu untuk mendengarkan ceramahnya di bawah pohon.
Memahami teks tulang sama seperti mengambil pedang atau mempersenjatai busur. Tetapi jika Anda meletakkan senjata ini, maka dasar-dasar budidaya Anda masih menuntut Anda untuk memiliki tubuh yang kuat. Beberapa anak bingung dan beberapa lainnya tiba-tiba memiliki pandangan terang. Bontex hanyalah sebuah bentuk, hanya sebuah metode. Untuk benar-benar membuat kekuatan itu menjadi milik Anda adalah jalan yang benar. Jika tidak, semua yang Anda pelajari hanyalah dakwit. Satu-satunya cara nyata adalah membuat diri Anda lebih kuat. Bagaimana kita mencapai ini? Kamu perlu menjadikan teks tulang menjadi bagian dari tubuhmu, dan daging serta tulangmu harus menjadi seperti makhluk yang diberkati oleh langit agar menjadi satu dengan langit dan bumi. Jika tidak, imitasi hanya akan menjadi tiruan pada akhirnya, dan akan sulit untuk menunjukkan kekuatan yang asli. Kepala desa menjelaskan sesuai dengan idenya. Teks tulang seperti daging dan rambut Anda. Untuk benar-benar menjadikan kekuatan itu milik Anda harus menjadikannya bagian dari tubuh Anda, dan hanya dengan demikian itu akan dianggap sebagai kekuatan sejati. Ketua, ajari kami cepat. Bersabarlah, luangkan waktu Anda, kata si Yun Feng. Pada kenyataannya, menggunakan simbol membutuhkan kekuatan hidup sendiri. Ketika si kecil menggunakan tekniknya yang berharga, konsumsinya luar biasa. Terus menggunakan teknik kuat seperti itu akan membahayakan tubuh sendiri, melemahkannya secara keseluruhan. Sebenarnya, mempelajari teks tulang bukanlah hal yang buruk jika mereka tidak berhasil. Jika mereka berhasil mempelajarinya dan akhirnya mereka sering menggunakannya selama beberapa keadaan khusus, itu akan sangat membahayakan tubuh. Setelah mendengar sang kepala menjelaskan, ekspresi anak-anak itu memucat. Jangan takut, perhatikan saja. Selama Anda tidak mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh Anda untuk terus menggunakan teknik kuno yang berharga, Anda akan baik-baik saja. Kalian tidak seperti orang kecil yang memahami teknik berharga yang tidak jelas. Selain itu, meskipun Anda kehilangan sedikit daya hidup, Anda selalu dapat memulihkannya nanti. Tidak hanya teks tulang dari desa batu yang seperti ini, bahkan klan besar di dunia luar juga sama. Untuk menjadi agak sukses, seseorang harus selalu seperti ini pada awalnya. Untuk mempelajarinya, seseorang harus mengalami kejadian ini. Si kecil sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks tulang dan kita bisa belajar darinya tentang bagaimana dia menjadi seperti itu. Untuk benar-benar mendapatkan pemahaman, dan juga setelah mencapai tingkat pemahaman tertentu, praktik kultivasi seseorang harus berubah. Kepala suku membawa beberapa buku tulang, dan memberikan beberapa simbol terakhir kepada si kecil. Setelah ini, ketua memberi ceramah setiap hari dan mengajar anak-anak ini. Dia mengajar mereka masing-masing secara berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Ternyata, si kecil setingkat di atas orang lain. Bahkan jika Anda menempatkannya di klan besar di dunia luar, hadiah bawaannya masih akan membuat orang tercengang. Hari-hari ini, si kecil mabuk. Setiap hari dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan mempelajari buku tulang. Senyuman selalu mengembang di wajah mungilnya dan matanya hampir menjadi bentuk bulan sabit. Pada awalnya, seseorang harus menggunakan nyawa dan darahnya sendiri untuk mengembangkan teks tulang untuk membuatnya lebih kuat. Hanya ketika kekuatan benar-benar terbentuk dan pemahaman mereka berlanjut bahkan lebih, mereka dapat membalikkan aliran kekuatan. Untuk menjadi satu dengan simbol-simbol, mengubahnya menjadi kemegahan warna-warni dan mengubahnya menjadi cahaya ilahi, masing-masing harus seperti tungku abadi di dalam setiap inci daging Anda. Pemurnian kekuatan surgawi dan duniawi, menarik kekuatan hidup ilahi ke dalam tubuh untuk sepenuhnya mengubah daging dan jiwa Anda. Petik 2. Ini adalah jalan yang akan diambil si kecil. Dia sudah membangun fondasi kokoh yang mengejutkan semua orang. Simbol-simbolnya telah terbentuk sejak lama,
dan menjalani transformasi ini tidak akan mengeluarkan banyak tenaga darinya. Hanya setelah beberapa hari, si kecil mendapatkan hasil yang luar biasa. Setelah menggunakan teknik berharga lagi, setiap inci darah dan dagingnya memancarkan cahaya. Simbol-simbol itu samar-samar terlihat seperti tungku berharga yang tak henti-hentinya memberinya kekuatan. Hasil ini membuat si Yunfeng tercengang. Dia tahu bahwa si kecil memiliki bakat bawaan yang sangat kuat, tapi dia terkejut sekali lagi. Ini hanyalah beberapa hari, namun si Hao kecil telah berhasil membalikkan arus. Jika itu adalah orang biasa, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Bahkan orang jenius membutuhkan waktu beberapa bulan. Saya memperkirakan Anda akan membutuhkan 2 bulan, tetapi setelah melihat kecepatan ini, Anda mungkin hanya membutuhkan 1 bulan, atau bahkan mungkin hanya 20 hari. Penampilan Little Si Hao terlalu memukau. Sekelompok penatua dan anak-anak tertawa sepuasnya. Bahkan si Ling Hu dan si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya juga tersenyum, memperlihatkan gigi seputih salju mereka dan tertawa tanpa henti. Mungkin dia bisa dibandingkan dengan keturunan Archaic Vicious Beast. Desa batu kami mungkin bisa mengembangkan seseorang yang bisa melawan Archaic Hou sejati atau Pisiu berdarah murni. Ini adalah anak yang dianugerahkan kepada kita oleh surga. Tentu dia akan luar biasa. Petik 2. Semua orang sangat senang dan memiliki perjamuan yang lezat untuk dirayakan pada hari yang sama. Mereka memiliki semua jenis daging makhluk yang berbeda. Keharuman memenuhi udara di desa, membuat orang ngiler karena hasrat. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Di ujung bumi, ada klan super besar yang sangat kuat di luar kepercayaan. Di wilayah yang maju dan makmur itu, pasti ada beberapa orang jenius yang menentang surga. Kepala desa memperingatkan. Wajar saja. Entah itu pujian atau peringatan. Tidak ada yang mengatakan apapun di depan anak-anak itu, karena takut pertumbuhan si kecil akan menderita. Selama beberapa hari berikutnya, si Hao maju dengan kecepatan sangat tinggi. Setiap inci dari daging dan darahnya melepaskan cahaya berkilauan, menjadi semakin seperti dewa. Simbol-simbol itu berubah dan bergabung kembali untuk mengubah seluruh tubuhnya secara menyeluruh. Si Yunfeng sangat gembira dan bahagia. Jika dia terus berlanjut seperti ini, mungkin dia bahkan tidak membutuhkan 20 hari, hanya dalam waktu setengah bulan, dia mungkin berhasil. Pada saat itu, dia dapat melakukan baptisannya. Kakek kepala, jalan apa yang akan saya ambil di masa depan? Jalannya sangat panjang. Saat ini Anda berada dalam periode transformasi darah. Anda masih jauh dalam perjalanan Anda di jalur penemuan diri. Ahli sejati akan terlahir kembali dengan tulang dewa dan mengembangkan jejak kuno mereka sendiri untuk memanfaatkan teknik berharga kuno eksklusif mereka sendiri. Itu benar-benar membuat orang menantikan hal seperti itu. Mata si kecil bersinar dan menggenggam tangan kecilnya sendiri. Si Yunfeng berkata, penduduk asli kuno sudah berjalan jauh di sepanjang jalan ini. Jalan ini sangat panjang. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan perjalanan keluar dari tanah terpencil ini untuk melihatnya. Ada hal-hal yang tidak bisa saya ajarkan kepada Anda yang harus Anda alami sendiri di dunia luar. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang hal-hal seperti itu, ekspresi kepala si Yunfeng akan berubah. Dia menyentuh sekitar tulang putih berkilau di dadanya, dan seluruh tubuhnya menggigil. Dihormati secara eksternal, yang pertama tiba. Kekuasaan yang dicuri, hubungan menyebar jauh dan luas, teriak si kecil, dan ternganga ke tanah terpencil yang tak terbatas. Tatapannya seolah menembus pegunungan yang tak berujung dan melihat surga dan bumi yang berbeda yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Episode ke-30, dengan judul Kota Gunung Kecil yang Sepi. Langsung ke dalam alurnya. Little Lonely Mountain Town,
sebuah kota yang tidak terlalu besar, terletak di bagian luar dari pegunungan tak berbatas. Populasinya sedikit lebih dari 2.000 dan lebih dari 100 li dari Desa Batu. Dunia ini tidak terbatas. Hutan sangat luas tanpa henti dan dibanjiri dengan binatang buas dan serangga beracun. Wilayah manusia terletak di dalam pegunungan kuno ini, dan mereka terisolasi, membuat kontak dengan dunia luar itu sulit. Meskipun ini adalah kota, baik Desa Batu maupun Desa Serigala tidak akan berkunjung sepanjang tahun. Jalan Gunung 100 Li ditutup oleh pohon-pohon kuno, dan ada burung pemangsa yang sangat berbahaya, serangga beracun dan binatang buas. Faktanya, di mana-mana seperti ini. Ini adalah situasi yang tersebar luas. Bahkan Desa Batu dan Desa Serigala, dipisahkan hanya oleh 10 li, tidak akan bertemu satu sama lain selama berbulan-bulan. Namun, hari ini, kota gunung kecil yang sepi dipenuhi dengan baju besi yang berkilauan dan lingkungan kuda-kuda asing. Sekelompok penunggang kuda lapis baja yang telah menginjak pegunungan tiba. Mereka melewati pegunungan tak berujung, menerobos domain dari semua jenis makhluk ganas dan dengan selamat sampai di sini. 10 tunggangan ini semuanya adalah Scarlet Horses. Beberapa orang di tengah sedang menunggangi unicorn panjang. Tubuhnya berwarna putih bersih dan sisik perak berkedip-kedip pada kuda bersisik yang bermutasi ini, kehadirannya di luar kebiasaan. Dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan rambut hitamnya yang tertutupi. Matanya bersinar dengan cahaya emas warna-warni yang mekar dan bahkan pupilnya menunjukkan jejak emas. Ketika dia menatap ke tengah kota, dia menembakkan 2 sinar cahaya keemasan yang menakutkan dari matanya. Di atas unicorn lainnya adalah 2 pria muda, seorang gadis muda, serta seorang anak laki-laki dan 2 gadis kecil. Mereka tampak pintar dan cerdas, dan mereka semua manis dan menggemaskan. Orang-orang di kota pegunungan Little Lonely menjadi bingung. Biasanya, sangat sedikit orang yang datang ke kota mereka. Namun, selama beberapa hari terakhir, gelombang demi gelombang orang berdatangan. Orang-orang dari lebih dari 10 klan besar yang berbeda semuanya tiba, dan mereka semua adalah ahli yang tak terbayangkan. Menurut tren ini, jumlah orang hanya akan bertambah. Hostel yang terlupakan di tengah kota semuanya dipenuhi orang. Orang lain yang tidak dapat menemukan tempat tinggal dan harus tinggal di rumah orang lain. Setelah sekelompok orang baru saja masuk, kelompok lain tiba. Gengsi mereka bahkan lebih mengejutkan. Ada naga banjir legendaris yang menuju ke arahnya. Panjangnya lebih dari 20 meter, dan ditutupi dengan sisik yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Ia juga memiliki sepasang sayap besar yang memungkinkannya melintasi langit. Itu membuat bayangan besar di atas tanah, dan seorang pria paruh baya serta 3 anak duduk di atasnya. Salah satunya berusia sekitar 5 atau 6, 8 atau 9 lainnya, dan yang terakhir terlihat berusia sekitar 11 atau 12, semuanya adalah anak-anak yang brilian dan menjanjikan yang memiliki bakat luar biasa. Sekitar 10 meter dari tanah, ketiga anak itu melompat ke bawah. Angin bertiup di bawah mereka, dan setelah melihat ini, pria paruh baya itu berteriak, "Perlambat, jangan terlalu gegabah." "Tidak masalah." Anak bungsu berteriak. Matanya bersinar dan berseri-seri, dan itu tampak seperti milik keturunan Peng sayap emas. Dia turun secara spiral dan dengan suara hong, dia mendarat di tanah dengan aura yang mengesankan. Setelah melihat ini, hati orang-orang kota semua melompat ketakutan. Itu hanya seorang anak kecil yang berusia 5 atau 6 tahun, namun dia memiliki aura ganas dan ganas di sekelilingnya. Dia bisa melompat dari ketinggian puluhan meter ke udara, dan pasti bisa menghancurkan binatang buas besar dengan tangan kosong. Kota ini disebut Little Lonely Mountain. Mungkinkah roh penjaga mereka itu gunung? Anak berusia 11 hingga 12 tahun itu berkata pada dirinya sendiri.
Di dekat pintu masuk kota ada lempengan batu. Di tablet itu, 3 kata tertulis, gunung kesepian kecil. Kalian lihat, itu sebenarnya gunung yang hidup. Dapat diasumsikan bahwa semua penduduk kota mengorbankan banyak binatang buas untuk itu. Bagian dalamnya mungkin bisa dipenuhi dengan darah asli yang aneh dan langka. Paman ketiga, bunuh roh penjaga ini untuk kita. Setelah kami kembali, saya ingin menggunakan darah sejati untuk memurnikan tubuh saya. Pasti akan ada keuntungan besar. Anak bungsu baru berusia 5-6 tahun, tetapi dia memiliki aura yang sangat mengesankan. Matanya membuat orang takut seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Penduduk kota mendengar ini dan semuanya memucat. Membunuh roh penjaga mereka tidak berbeda dengan menghancurkan kota mereka. Untungnya bagi mereka, pria paruh-baya tidak melakukan apa yang diperintahkan dan menegur, Jiao. Jiao adalah naga banjir, dan nama keluarga dalam novel ini biasanya terkait dengan roh penjaga mereka. Peng, jika kamu berani mengoceh lagi, aku akan mengirimmu pulang. Petik 2. Ini tidak seperti kamu belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Saat aku mandi dengan darah roh penjaga bertahun-tahun lalu, itu memiliki efek yang aneh. Anak bungsu bernama Jiao Peng. Diam. Mata pria paruh-baya itu bersinar dengan keyakinan seperti 2 sambaran petir yang melintas. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kita tidak bisa mengganggu binatang penjaga tipe gunung, jika tidak, kita bisa memprovokasi dewa gunung. Petik 2. Membosankan. Tidak bisa mencari harta karun jauh di dalam gunung dan tidak bisa menangkap roh penjaga. Kenapa kita datang ke tanah tandus ini? Jiao Peng bergumam. Nak, kamu cukup bersemangat. Tawa bergema dari jauh. Di luar kota di tengah hutan kuno, tulang binatang tebal sepanjang 6 hingga 7 meter melayang 1 inci dari tanah. Itu adalah makhluk ganas tak dikenal yang memancarkan sinar cahaya putih cemerlang, dan simbol padatnya menjentikkan sebelum dengan cepat menyerbu ke depan sambil mengambang. Ada beberapa siluet berdiri di sana dipimpin oleh seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian berbulu. Dia mengenakan mahkota emas dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan untaian udara ungu. Dia agak bisa dibedakan, dan sulit untuk membedakan kekuatannya. Di sisinya, ada seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang menekan. Ada juga 2 gadis muda berusia sekitar 10 tahun. Mereka sangat cantik, dan tampak seolah-olah mereka berjalan langsung dari lukisan. Selain itu, ada juga 2 anak laki-laki dengan mata tajam dan bersemangat. Ketika mereka mendekat, mereka melangkah ke tulang binatang itu. Dengan kilatan cahaya, tulang besar sepanjang 6-7 meter itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Lembut seperti permata yang berkilauan, jatuh ke tangan orang tua itu. Jelas, ini adalah artefak berharga yang sangat berharga, karena dapat terbang dari tanah sementara juga memiliki kemampuan untuk menyusut menjadi ukuran 1 inci. Ternyata itu ahli waris klan Gunung Ungu. Senang bertemu denganmu. Pria paruh-baya yang mengendarai Jiao membuka mulutnya dan berkata. Pria tua itu adalah Paman Zishan Hou. Dia tersenyum dan berkata, kolam terapung besar cukup bagus, bisa mengembangkan anak seperti ini. Dia bahkan belum berusia 6 tahun dan sudah sekuat ini. Setelah 10 tahun, namanya pasti akan mengguncang dunia. Kamu sangat memujinya sampai ekornya hampir mengarah ke atas. Pria paruh-baya The Great Floating Pool menggelengkan kepalanya. Penatua dari klan Gunung Ungu, bagaimana kalau membiarkanku dan cucumu bertengkar? Kata Jiao Peng yang berusia 5-6 tahun. Dia memiliki tatapan tajam di matanya sambil melihat ke arah kedua anak itu dengan ekspresi provokatif. Salah satu mata anak-anak itu tiba-tiba mulai bersinar ungu seperti Suanni yang sedang berhibernasi. Auranya segera menjadi lebih kuat. Terbukti,
Dua klan dewasa ini tidak memiliki hubungan yang harmonis. Kalau tidak, tidak akan ada permusuhan seperti itu di antara anak-anak mereka. Setelah hanya melihat satu sama lain, mereka ingin bertengkar. Pria kecil yang menarik, apakah Anda benar-benar ingin bertukar petunjuk? Bagaimana dengan ini? Orang tua ini akan menambah insentif. Aku punya sebotol darah sejati binatang buas yang sangat langka dan berharga di sini. Siapapun yang menang mendapatkannya. Penatua tersenyum dan kemudian melihat ke arah pria paruh baya itu. Biarlah begitu. Saya tidak punya alasan untuk mengatakan sebaliknya. Di sini saya punya sebotol darah burung ganas yang aneh. Kata pria paruh baya The Great Floating Pool. Perkelahian, klan Leiku yang paling menyukainya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hal-hal seperti ini tanpa kami? Gemuruh guntur melewati dari jauh. Di hutan kuno, kulit binatang purba berkedip-kedip dengan simbol. Itu mengambang 3 inci dari tanah dan panjangnya beberapa meter. Aura biru polos beredar di sekitarnya seolah-olah itu adalah keturunan archaik yang terlahir kembali, menyebabkan orang gemetar di tempat. Kulit binatang itu membawa beberapa orang. Salah satunya adalah seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun, dan yang lainnya terdiri dari seorang pelayan tua serta beberapa anak baik laki-laki maupun perempuan yang berusia antara 5 sampai 10 tahun. Ada petir hitam yang mengalir di sekitar tubuh mereka. Dari kejauhan, seseorang sudah bisa mendengar suara gemuruh, dan itu cukup keras sehingga mengguncang bumi pegunungan. Saya juga akan mempertaruhkan darah sejati yang saya miliki untuk saya. Ming Yuan dan Yaya, kalian berdua datang. Buat dua anak tersayang Zishan Hou berlutut di hadapanmu. Petik 2. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, kulit binatang itu menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di tangan pemuda itu. Mereka sudah berdiri di tanah. Semua jenius bersama dalam pertarungan menentukan siapa yang terkuat. Kita juga telah berjuang berkali-kali dalam hidup kita, jadi biarkan yang muda juga bertukar petunjuk. Penduduk kota juga menyebarkan rumor dan mulai berdatangan. Secara alami, kami harus berjudi. Jangan membawa apapun selain darah sejati keturunan archaik. Seseorang berbicara. Ini membuat banyak orang mengambil napas ekstra lama karena taruhannya benar-benar mengejutkan. Kota Gunung Little Lonely ramai selama beberapa hari terakhir. Di tengah kota, hati masyarakat adat semuanya melompat keluar dari tubuh mereka. Selama beberapa hari ini, banyak ahli yang datang, membuat mereka sangat resah. Benar, biarkan anak-anak berusia sekitar 10 atau lebih muda itu bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat, mengungkapkan jenius nomor 1 mutlak. Cuaca Little Lonely Mountain Town semuanya mulai bertemu saat ini. Lebih dari 100 li jauhnya, desa batu cukup damai dan penuh keberuntungan. Semua penduduk desa sedang dalam suasana hati yang ceria karena beberapa peristiwa besar akan segera terjadi. Little Si Hao membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk menyelesaikan kultivasinya, dan sepenuhnya menggabungkan teks tulang ke dalam daging dan darahnya sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar dan tidak ada setitik kotoran pun padanya, menggunakan teknik berharga tidak akan pernah membahayakan tubuhnya sendiri lagi. Sekarang, dia mulai memurnikannya menjadi kekuatan surgawi dan duniawi, menarik kekuatan hidup ilahi ke dalam tubuh untuk meringankan dan menyegarkan tubuhnya. Kepala memutuskan untuk menggunakan tubuh Suanni yang berharga, tanduk mythical Flaming Devil Bull dan lengan kera iblis untuk memulai pembaptisannya, memurnikan tubuhnya dengan True Blood of Archaic Descendants dan Treasure Bones. Anak-anak lain secara alami tidak akan tertinggal. Ada begitu banyak Suanni dan jumlah darah yang melimpah, jadi anak-anak semua bisa merasakan keberuntungan seperti itu. Ekspresi kepala suku itu serius dan bertanya, "Nak, apakah kamu sudah siap?" Biasanya, Anda harus berusia 5 tahun sebelum menjalani baptisan, namun sekarang Anda melakukannya terlebih dahulu.
Kamu masih muda, dan aku takut kamu tidak akan bisa mengatasinya. Petik 2. Kakek kepala, saya tidak takut. Saya pasti bisa bertahan sampai akhir. Petik 2. Kalau begitu, aku akan meminta orang-orang itu membawa suani emas, lengan kera iblis dan mulai hari ini. Si Yunfeng membuat keputusan seriusnya. Kakek kepala, jika baptisan berhasil, bagaimana kekuatan saya berkembang? Si kecil mengedipkan mata besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan ada kejutan yang menyenangkan, dan kamu tidak akan kalah dengan para jenius dari klan besar itu. Bahkan jika Anda akhirnya menghadapi mereka di masa depan, meskipun Anda lebih muda, saya yakin Anda masih akan menampilkan kinerja yang luar biasa. Kepala desa berkata dengan hati-hati. Meskipun melihat si Hao kecil tumbuh, dia masih terkejut satu demi satu. Pajangan si kecil sangat mengejutkan, membuat orang bertanya-tanya apakah dia adalah keturunan archaik descendant dalam bentuk manusia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.